Video 5 menit ini adalah awal baru perubahan kehidupan Anda. Kita mulai ya, fokus 5 menit. Melek era adalah satu rahasia sukses para konglomerat dunia. Mereka seperti bisa melihat apa yang akan menjadi tren di masa yang akan datang. Sebaliknya, 98% orang di dunia ini mengalami gagap era. Mereka seringkali terlambat menyadari sesuatu. Seringkali mereka hanya mendapatkan remah-remahnya saja. Bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Sungguh ironis. Contoh, saat era sumber daya alam. Orang-orang yang melek era langsung bergerak cepat, berpikir dan bertindak bagaimana menguasai sumber daya alam. Ada yang langsung bertindak, bagaimana ya saya bisa menguasai tambang emas di sana? Ada yang bergerak cepat supaya bisa memiliki tambang batu bara di suatu tempat. Ada yang bermanuver untuk menguasai tanah-tanah di tempat yang akan menjadi tempat strategis. Tapi kebalikan dengan orang yang gagap era. Setelah era ini booming, mereka baru terpikir, iya ya, nanti kalau saya punya uang, saya beli tanah di sana. Setiap bulan saya nabung emas deh buat masa depan keluarga saya. Itulah yang terjadi. Orang gagap era akhirnya hanya memiliki 1 atau 2 petak tanah atau beberapa gram emas saja. Atau banyak sekali yang berakhir tidak memiliki apa-apa di era sumber daya alam. Kenapa? Karena harganya sudah terlanjur tinggi. Para melek era sudah melihat hal ini dari awal. Dan mereka bisa mengumpulkannya saat harganya masih murah alias belum booming. Para melek era inilah yang mendapatkan financial tipping point atau loncatan besar keuangan dalam hidup mereka. Begitu juga pada saat era industri datang. Para melek era sudah bertindak. Bagaimana industri-industri strategis bisa mereka kuasai? Saat gagap era masih berkutat di era sumber daya, mereka sudah menguasai era industri. Lihatlah zaman itu, kekayaan orang yang memiliki satu pabrik yang berhasil jauh lebih besar daripada para tuan tanah. Saat industri strategis sudah dikuasai para melek era, para gagap era baru terpikir, iya ya, sepertinya enak punya usaha sendiri ya. Lagi-lagi, para melek era mendapatkan lagi financial tipping point-nya. Awal tahun 90-an era internet datang. Para melek era langsung berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan besar dari internet. Jeff Bezos dan Jack Ma terbayang toko online di atas internet di saat para gagap era belum terbayang apa itu internet. Dan lihatlah saat ini, industri-industri besar sudah dikuasai oleh internet. Saat mereka menjadi orang-orang kaya dunia, para gagap era baru terpikir, enak ya jualan online. Para melek era sudah mendapatkan financial tipping point-nya, para gagap era kembali mendapatkan remah-remahnya saja. Apakah Anda salah satu orang yang gagap era tersebut? Kapan saatnya Anda menjadi melek era? Apa yang membuat orang bisa menjadi melek era? Ada 3 hal. Pengetahuan, informasi, dan lingkungan yang mendukung. Tunjukkan bukti-bukti keberhasilan orang yang mendapatkan ratusan miliar rupiah dalam 4 tahun. Ya, Anda tidak salah dengar. Ratusan miliar rupiah dalam 4 tahun. Inilah yang kami sebut sebagai lompatan besar keuangan karena melek era di era internet 2.0 ini. Satu kali saja dalam hidup Anda merasakan melek era, Anda akan mengalami financial tipping point atau lompatan besar finansial dalam sejarah kehidupan Anda. Jika dalam 4 tahun ke depan Anda memiliki kekayaan puluhan atau bahkan ratusan miliar, kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani? Kehidupan yang bebas uang, waktu, pikiran, atau hutang? Jalan-jalan ke tempat-tempat indah di dunia ini, beribadah dengan tenang, membantu orang lain lebih banyak, semuanya Anda yang putuskan. Revolusi Industri 4.0, digital ekonomi, sudah mulai masuk, dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena revolusi industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ini, ada perubahan yang radikal. Perubahan yang tidak terduga, memporak-porandakan standar-standar yang telah ada. Menurut saya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang open mind, yang terbuka. Karena zamannya sekarang memang zaman terbuka. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi ketidakterdugaan. Karena perubahan dunia sekarang ini cepat sekali.
Kita baru belajar Internet of Things, muncul Artificial Intelligence, muncul Advanced Robotic, muncul Virtual Reality, muncul Bitcoin, muncul cryptocurrency. Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, nggak cepat merespon, nggak cepat belajar mengenai perubahan-perubahan itu, ya kita ditinggal. Kita juga butuh pemimpin yang bisa bereaksi cepat. Dan butuh pemimpin yang goal-oriented, result-oriented, bukan prosedur-oriented yang bertele-tele. Dan kita harapkan training-training yang nanti akan kita lakukan secara besar-besaran, lahir para reformis, pembawa perubahan-perubahan, bisa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan. Yang mau membuat sistem itu menjadi sederhana. Karena dalam perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat seperti sekarang ini, kita butuh kebijakan yang bisa kita putuskan cepat. Bukan justru kita memproduksi regulasi yang sebanyak-banyaknya, yang justru mempersulit kita sendiri dalam mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Tapi saya yakin dengan perubahan-perubahan yang ada, kita bisa merespon sangat cepat terhadap adanya perubahan-perubahan. Dan kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah. Bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil. Tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Semangat pagi Bapak Ibu di Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali di kursus nasional Internet of Things dan seminar IHEP Global Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Cerdas Digital Foundation. Selamat datang di masa depan dunia dan masa depan Indonesia. Apakah Anda tertarik untuk memiliki jaringan nirkabel terbesar di dunia? Tentu saja Anda tertarik. Siapa yang tidak? Dan ini dimungkinkan dengan adanya jaringan Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Ini adalah jaringan barang-barang. Jadi kalau selama ini internet itu digunakan untuk manusia atau internetnya orang-orang, sekarang gilirannya internet untuk barang-barang. Jadi Internet of Things ini bisa digunakan untuk pertanian, untuk pertokoan atau tempat perbelanjaan cerdas, ya. Kemudian untuk rumah cerdas, kota cerdas, dan juga untuk monitoring dan pelacakan hewan peliharaan maupun kendaraan, dan juga untuk alat-alat yang dilengkapi dengan sensor. Dan juga Internet of Things ini sangat diperlukan oleh banyak industri karena bisa digunakan untuk sensor, untuk mengirimkan data dari sensor pipa atau sensor pipa air, pipa saluran air, untuk mendeteksi sensor kebocoran, kemudian untuk sensor magnet, sensor cahaya, kemudian sensor posisi, sensor gerakan, sensor suhu, sensor gas, bahkan sensor audio atau getaran. Dan juga di rumah-rumah yang cerdas, Internet of Things bisa membuat Anda mengendalikan barang-barang di rumah dari jarak jauh, seperti mengaktifkan ya, itu untuk menghidupkan atau mematikan lampu, TV, AC dari jarak jauh, ya, juga untuk sensor gerakan, untuk detektor api sehingga bisa menghindarkan dari bahaya kebakaran, dan juga Anda bisa memberikan sensor untuk barang-barang atau bahan makanan yang sudah kadaluarsa di kulkas. Dan untuk belanja cerdas, Internet of Things bisa digunakan untuk mengotomatiskan sistem kasir sehingga barang-barang yang diperdagangkan di toko-toko dilengkapi satu alat dan akan ada sensor untuk mendeteksi produk apa yang Anda ambil, yang diambil oleh customer, dan berapa harganya, sehingga tidak diperlukan kasir lagi yang untuk menghitung manual pakai barcode, sehingga bisa mengurangi antrian dan proses belanja jadi lebih cepat dan akurat. Kemudian untuk manajemen perkotaan, Internet of Things ini bisa digunakan untuk berbagai perlengkapan yang dilengkapi sensor di gedung-gedung, di pabrik-pabrik, di jalan raya, ya, bisa untuk mendukung smart governance atau pemerintahan yang cerdas, kemudian untuk smart digital citizen, yaitu sistem kependudukan yang cerdas,
kemudian bisa untuk transportasi yang cerdas, ya. Jadi contohnya kalau untuk manajemen lalu lintas bisa Internet of Things bisa digunakan di kamera CCTV yang ketika memonitor kejadian misalnya kecelakaan lalu lintas, kamera CCTV ini bisa langsung mengirimkan sinyal ke untuk pengiriman ambulans dan juga mengirimkan sinyal ke kantor polisi sehingga petugas bisa langsung datang tanpa perlu ada laporan dari manusia. Karena kalau alat ini bekerja otomatis tentunya responnya akan lebih cepat sehingga bisa bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dan juga Internet of Things ini bisa digunakan di mana kamera CCTV yang cerdas bisa mendeteksi nomor mobil atau nomor kendaraan bermotor yang melanggar batas kecepatan dan otomatis mengirimkan sinyal kepada pengemudi untuk mengurangi kecepatan dan juga langsung mengirimkan denda ya atau mengirimkan tagihan untuk denda Bapak Ibu dan juga berbagai monitoring lainnya di jalan raya. Kemudian untuk pertanian juga sangat penting Bapak Ibu dan ini untuk penggunaan Internet of Things untuk smart farming atau smart agriculture yaitu pertanian cerdas di Indonesia sangat penting. Karena IoT untuk pertanian cerdas ini bisa digunakan untuk menganalisis benih, ya, menganalisis benih, menganalisis apakah sudah siap dipanen, juga bisa menggunakan petani bisa mengirimkan drone, mengoperasikan drone yang cerdas yang bisa mendeteksi adanya hama, kemudian drone tersebut bisa langsung juga untuk menyemprotkan pestisida untuk membasmi hama di lokasi yang dideteksi. Jadi Internet of Things untuk pertanian cerdas bisa digunakan untuk perencanaan yang cerdas, baik perencanaan untuk penanaman maupun perencanaan panen, kemudian untuk pengendalian yang cerdas, ya misalnya pengendalian hama atau untuk pengairan, dan juga untuk smart monitoring atau pengawasan yang cerdas. Dan semuanya ini Bapak Ibu bisa dihubungkan dengan teknologi blockchain Helium Bapak Ibu ya. Dan tentunya ini sangat penting karena lebih dari 75% rakyat Indonesia tinggal di pedesaan dan sebagian besar mata pencarian rakyat Indonesia adalah di sektor pertanian. Sehingga teknologi Internet of Things sangat perlu kita kembangkan ke seluruh pelosok Indonesia. Bukan hanya di kota-kota tapi masuk ke berbagai pelosok Indonesia karena ini akan sangat signifikan meningkatkan ketahanan pangan dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan Bapak Ibu, untuk Internet of Things di bidang pedesaan atau Smart Village ini sudah diluncurkan, ya dirintis tepat setahun lalu 1 Oktober 2020 dengan peluncuran Smart Village Nusantara. Dan Bapak Ibu, ini sekedar contoh, tapi tentunya untuk memperluas pemerataan Internet of Things di berbagai pedesaan di seluruh pelosok Indonesia sangat memerlukan kerjasama dengan Bapak Ibu semua, ya dengan para Sultan IoT Global Indonesia, dan kita perlu mengembangkan jaringan lebih besar dan lebih cepat lagi. Berapa besarnya industri IoT? Di tahun 2020, skala pasar Internet of Things sudah mencapai $800 miliar dengan 8,4 miliar perangkat Internet of Things. Padahal jumlah manusia di bumi hanya sekitar 7 miliar lebih. Jadi jumlah barang atau perangkat IoT sudah lebih banyak. Di tahun 2025, diperkirakan pasar IoT akan mencapai $2,4 triliun dengan 70 miliar perangkat IoT. Artinya pada saat itu, jumlah barang-barang yang terhubung ke internet itu lebih 10 kali lebih banyak daripada populasi manusia di bumi. Dan Bapak Ibu bisa lihat grafiknya bahwa di Internet of Things ini akan berkembang terus pasarnya dari 2016 sampai 2024, meskipun melewati pandemi tetap akan naik terus. Dan di tahun 2022, yaitu tahun depan, diperkirakan Internet of Things sudah mencapai $14,4 triliun. Bagaimana dengan di Indonesia? Pangsa pasar IoT di Indonesia diprediksi mencapai 444 triliun di tahun 2022 dan bahkan bisa mencapai 1.620 triliun di tahun 2025. Dan ini meliputi aplikasi, platform, perangkat, jaringan, ya. Jadi intinya semua industri IoT. Dan Bapak Ibu yang hari ini sudah bergabung di IHAP Global, Anda merupakan pionir IoT di Indonesia. Ya, sehingga ketika Bapak Ibu merintis pengembangan jaringan untuk infrastruktur IHAP hotspot di seluruh pelosok Indonesia dan juga ke mancanegara, Bapak Ibu akan menjadi orang-orang pertama yang akan menikmati keuntungan besar dengan boomingnya industri IoT di Indonesia dan di dunia. Dan industri IoT ini sangat memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah perangkat yang dihubungkan dengan sensor. Dan sensor ini akan mengirimkan data ke server.
sehingga bisa dianalisis, sehingga data ini bisa punya nilai dan memberikan nilai tambah bagi kemanusiaan. Dan untuk mengirimkan data itu, Bapak Ibu, diperlukan sinyal Internet of Things, yaitu sinyal gelombang radio seperti GSM, tapi lebih hemat. Ya, lebih tepatnya lagi seperti gelombang Wi-Fi, Bapak Ibu ya, seperti frekuensi Wi-Fi, tapi jaraknya bisa lebih jauh. Dan kenapa tidak cocok kalau menggunakan GSM? Karena jumlah barang-barang lebih banyak, Bapak Ibu, yang dihubungkan dengan sensor itu jumlahnya lebih banyak dari manusia. Sementara kalau setiap manusia itu menggunakan HP, akan sangat mahal jika setiap barang itu dihubungkan dengan HP. Ya, karena biaya internet bulanannya juga jadi sangat boros. Karena itulah, karena jumlah barang lebih banyak, maka untuk transmisi datanya tidak bisa menggunakan gelombang yang biayanya mahal. Dan inilah kesempatan kita. Jadi kalau selama ini operator seluler menyediakan internet untuk orang-orang, sekarang internet bukan hanya untuk orang biasa, bukan hanya untuk orang-orang, tapi internet sudah diperlukan untuk menghubungkan barang-barang, di mana barang-barang itu akan berkomunikasi secara otomatis dan akan meningkatkan kehidupan manusia, meningkatkan kualitas hidup manusia, sehingga kita bisa berkembang jadi masyarakat yang cerdas. Dan bersama-sama kita bisa membangun jaringan nirkabel terbesar di dunia dengan menggunakan teknologi helium. Dan helium ini ditemukan di tahun 2019 dengan menggabungkan teknologi gelombang radio, yaitu Long Range Wide Area Network atau Long Wi-Fi. Artinya gelombang seperti Wi-Fi tapi jangkauannya bisa 200 kali lebih jauh. Dan ini untuk memberikan penghargaan bagi host atau penyedia sinyal IoT, maka penyedia sinyalnya akan diberikan reward cryptocurrency helium yang diproduksi oleh blockchain helium. Dan kombinasi gelombang radio dengan blockchain helium ini dimulai tahun 2019 dan penemunya adalah Sean Fanning, dan beliau adalah penemu yang terkenal, yaitu penemu Rapture, media sosial Path, Snowcap, dan Napster. Bahkan saking terkenalnya Napster sampai dimuat di majalah Time. Teknologi helium ini sudah diliput oleh berbagai media yang kredibel, di antaranya adalah media Fast Company, kemudian majalah Time meliput penemuan-penemuan terbaik di 2019, di antaranya adalah iHub Hotspot atau Helium Hotspot. Majalah Decrypt juga meliput tentang teknologi helium, dan majalah Fortune juga meliput beberapa perusahaan besar seperti Lance Lime Scooter serta Nestle yang menggunakan teknologi helium hotspot. Ya, jadi sebagai pengguna teknologi blockchain helium yang pertama. Dan di bulan Agustus, tepatnya tanggal 10 Agustus 2021, media bisnis dan investasi terkemuka di dunia, yaitu Bloomberg, memberitakan Andreessen backed 5G blockchain network raises 111 million US dollar. Artinya, perusahaan investasi Andreessen Horowitz mendukung pendanaan investasi untuk helium itu sebesar 111 juta dolar. Dan teknologi helium hotspot ini sudah digunakan oleh banyak perusahaan, terutama di Amerika Serikat, antara lain adalah Agulus, Salesforce, Lime, Airly, Novi, Digital Matter, Lone Star, One Planet, My Devices, Invisilis, Conserve, Careben, Smart Mimic, Nobel, dan ratusan perusahaan lainnya termasuk ada Nestle. Ya. Dan Bapak Ibu, helium ini menemukan cara baru untuk menambang cryptocurrency. Caranya adalah Anda bisa menempatkan satu perangkat iHub Hotspot berteknologi helium ini, dan ketika alat ini memancarkan gelombang untuk Wi-Fi, ya artinya alatnya aktif, maka Anda menjadi penyedia sinyal untuk Internet of Things. Dan Anda akan mendapatkan reward atau penghargaan berupa cryptocurrency helium yang kodenya adalah HNT. Dan Anda bisa mendapatkan HNT ini gratis sebagai imbalan untuk menyediakan sinyal Internet of Things. Dan Anda bisa mendapat penghasilan pasif sehingga hotspot Anda tanpa biaya. Dan iHub Hotspot ini bebas iuran bulanan dan tidak ada iuran tahunan. Dan contoh, Anda bisa hasilkan sampai 50 HNT per bulan dengan mengaktifkan satu unit hotspot. Ini bergantung dengan kepadatan hotspot di lokasi pemasangan, bagaimana Anda membangun klaster hotspot di sekitar Anda, dan seberapa besar Anda mengembangkan jaringan afiliasi iHub Global. Dan ini bukan hanya klaim penghasilan, ini bukan janji Anda akan pasti dapatkan sekian.
Namun, contoh-contoh yang kami sajikan ini adalah gambaran dari contoh yang terjadi saat ini ketika mining helium menggunakan helium hotspot. Dan berapa nilai cryptocurrency helium atau HNT? Di bulan Juni 2020, harganya $0,25. Bulan September 2020 mencapai $4,03. 31 Juli 2021, harga HNT adalah $13,62 atau Rp207.776. Dan diperkirakan akhir Desember 2021 mencapai $45 dan perkiraan sampai akhir Desember 2030 mencapai $1.288 atau Rp18,7 juta per HNT. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, HNT atau helium ini sudah listing di CoinMarketCap, listing di Binance dan juga di toko kripto serta banyak pasar lainnya. Ini adalah data historis cryptocurrency helium. Hari ini tanggal Rabu tanggal 6 Oktober 2021, harga HNT atau helium mencapai Rp297.226,13. Dan kalau kita lihat historinya Bapak Ibu, di 25 September harganya adalah Rp251.730. Kemudian di 29 September Rp242.626. Lalu di tanggal 4 Oktober Rp307.551. Kemarin tanggal 5 Oktober Rp296.865 dan hari ini Rabu tanggal 6 Oktober 2021 mencapai Rp297.226,13. Dan hari ini peringkat di CoinMarketCap adalah peringkat 58 di antara lebih dari 135.000 cryptocurrency yang terpantau di pasaran. Dan ini adalah pasar helium. Jadi helium ini Bapak Ibu sudah diperdagangkan di banyak pasar, antara lain di Binance, Binance.us, FTX, Gate.io, Crypto.com, WazirX itu di India, CoinX, CoinDCX, FCC Exchange, Bion, BigX, Pionex, Hotbit, Corbit, toko kripto di Indonesia, Mandala Exchange, ZT, ya, dan juga WazirX di India. Dan di Indonesia, Bapak Ibu bisa buka wallet HNT atau helium ya dengan http://hnt.ihabglobal.id. Ya, jadi Bapak Ibu bisa buka wallet dengan gratis, yaitu di link hnt.ihabglobal.id, dan itu kita kerjasama dengan toko kripto. Ini adalah perangkat cerdas iHub Hotspot alias helium miner. Dan iHub Global bekerja sama dengan pabrik modem Calchip Connect untuk memproduksi rack miner. Dan alat ini sudah dilengkapi perangkat lunak untuk membayar bonus menggunakan HNT. Dan iHub Hotspot ini merupakan helium miner dan merupakan generator penghasilan pasif yang tahan COVID-19, tahan resesi, bukan MLM atau network marketing. Tanpa merekrut bisa menghasilkan, tapi Anda akan lebih besar hasilnya jika Anda mensponsori rekan-rekan Anda, mereferensikan iHub Global, dan mengembangkan tim atau mengembangkan jaringan afiliasi. Dan tidak ada iuran bulanan, tidak ada tutup poin, dan selama alat ini aktif, selama iHub Hotspot ini aktif, akan menghasilkan cryptocurrency helium 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Jadi akan menghasilkan terus-menerus selama alatnya aktif. Dan helium didukung oleh banyak investor besar, antara lain adalah Khosla Ventures, Firstmark, GV, Harvard Stream Boiler, DG, SV Angel, Mark Benioff, Munich Re, USV, Multicoin Capital, dan juga Andreessen Horowitz. Dan Bapak Ibu perhatikan gambar di sebelah kanan atas itu adalah siklus pengembangan ekosistem iHub Global. Jadi iHub memiliki investasi untuk membiayai produksi alat atau membeli alat iHub Hotspot berteknologi helium, kemudian didistribusikan ke mitra afiliasi. Maka mitra-mitra afiliasi akan menjadi host yang mining helium, ya, sehingga semakin banyak mitra afiliasi, semakin banyak alat yang didistribusikan, semakin banyak cryptocurrency HNT di pasaran, maka akan semakin besar kapitalisasi pasar dari cryptocurrency HNT. Sehingga semakin besar market cap, keuntungan perusahaan makin besar, maka keuntungan ini akan digunakan lagi untuk memproduksi atau membeli alat yang lebih banyak, didistribusikan ke mitra afiliasi yang berikutnya, dan lebih banyak orang yang mining, lebih banyak host yang memproduksi HNT,
maka coin market cap akan bertambah banyak lagi, dan seterusnya market kapitalisasi besar bertambah besar, keuntungan perusahaan bertambah besar, demikian seterusnya seperti tornado. Dan teknologi helium ini sudah diliput banyak media, antara lain adalah CoinDesk, Fast Company, Forbes, Time Magazine, Decrypt, Fortune, dan bisa mudah dibuktikan karena the network is live. Anda bisa cek kapan saja di Helium Explorer. Dan ini adalah Helium Explorer tanggal 6 Oktober 2021. Hari ini, Rabu 6 Oktober 2021, ada 217.881 Helium hotspot yang aktif. Dan pertambahannya dalam 30 hari terakhir adalah bertambah 58.108 hotspot baru. Artinya setiap hari itu bertambah lebih dari 1.900 hotspot baru. Dan jumlah HNT yang di stack atau yang dideposit itu mencapai 27,06 juta unit HNT atau nilainya 561.765.600 dolar. Jadi sangat kuat sekali Bapak Ibu, makanya nilai market cap-nya naik terus. Dan ini adalah testimoni dari hasil mining HNT menggunakan Helium Hotspot, dan ini adalah data terbaru hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021. Dan ini adalah contoh hotspot yang namanya Trendy Tandak di Vero Beach, Florida, Amerika Serikat. Dalam 24 jam terakhir, hotspot Trendy Tandak menghasilkan 0,987 HNT atau senilai Rp293.362 dalam 24 jam. Dalam 7 hari terakhir, hotspot Trendy Tandak menghasilkan 6,675 HNT atau setara Rp1.983.984. Jadi lebih dari 1,9 juta rupiah dalam 1 minggu terakhir. Dan ini adalah hasil mining hotspot Trendy Tandak dalam 30 hari terakhir menghasilkan 36,761 HNT atau setara Rp10.926.329. Jadi lebih dari 10,9 juta rupiah dalam sebulan terakhir. Dan berikutnya ini adalah contoh hotspot helium di London, Inggris. Namanya adalah Precise Ceramic Boa. Dan dalam 24 jam terakhir, Precise Ceramic Boa menghasilkan 1,458 HNT atau setara Rp433.355 ya dalam 1 hari. Dan ini adalah hasil mining hotspot Precise Ceramic Boa dalam 7 hari terakhir menghasilkan 10,547 HNT atau setara Rp3.134.843 ya, lebih dari 3,1 juta rupiah dalam 1 minggu. Dan ini adalah hasil hotspot Precise Ceramic Boa dalam 30 hari terakhir menghasilkan 52,523 HNT atau setara Rp15.611.208 ya, lebih dari 15,6 juta rupiah dalam 1 bulan terakhir. Dan Bapak Ibu perhatikan yang garis kuning ini jangkauannya sangat jauh, jadi kemungkinan besar Precise Ceramic Boa ini ditempatkan di tower yang tinggi atau berlokasi di bukit yang tinggi, sehingga jangkauan sinyalnya itu bisa menjangkau ke berbagai arah Bapak Ibu ya, dan juga bisa lebih dari 5 km jangkauannya, sehingga hasil HNT-nya atau hasil mining HNT-nya juga bisa besar. Dan perhatikan juga Bapak Ibu, jaringan yang hijau itu, yang heksagon hijau adalah kerapatan atau kepadatan jaringan hotspot helium di London, Inggris. Dan ini adalah contoh atau hasil mining dari hotspot Shallow Walnut Yap yang berlokasi juga di London, Inggris. Dan hotspot Shallow Walnut Yap ini dalam 24 hari terakhir menghasilkan 3,904 HNT atau setara Rp1.160.370. Jadi lebih dari 1,1 juta rupiah dalam 1 hari terakhir. Dan ini hasil hotspot Shallow Walnut Yap dalam 7 hari terakhir menghasilkan 27,928 HNT atau setara Rp8.300.931. Jadi lebih dari 8,3 juta rupiah dalam 1 minggu terakhir. Dan ini adalah hasil Shallow Walnut Yap dalam 30 hari terakhir, yaitu menghasilkan 121,676 HNT atau setara Rp36.165.286.
atau dibulatkan lebih dari 36,1 juta rupiah dalam 1 bulan terakhir. Dan Bapak Ibu perhatikan juga di garis kuningnya ini jangkauannya sangat jauh, jangkauan sinyalnya, sehingga Cielo Walnut ini kemungkinan besar berada di bukit yang tinggi atau di lantai paling atas apartemen atau di puncak tower ya, dan juga sinyalnya ini bisa 360 derajat jangkauannya dan bisa lebih dari 5 km, sehingga hasil mining HNT-nya juga besar. Dan Bapak Ibu perhatikan lingkungan sekitarnya, heksagon itu yang hijau itu adalah kepadatan jaringan helium hotspot yang sudah sangat padat di London, Bapak Ibu. Dan ini adalah income disclaimer atau pernyataan penghasilan. Semua hotspot helium dapat diakses publik karena semuanya ada di blockchain helium. Kami menyajikan presentasi dengan menyajikan data seakurat mungkin, dan perlu diketahui bahwa produksi cryptocurrency helium atau HNT dihasilkan melalui blockchain helium dengan metode proof of coverage yang variabelnya sangat banyak dan tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Dan faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang kripto itu sangat banyak dan tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan helium maupun IHAB global. Dan tidak ada jaminan nilai saat ini atau masa depan. Hasil dan nilai masa lalu belum tentu bisa menentukan harga di masa depan. Hidup Anda adalah cerminan dari pilihan yang telah Anda buat. Jika Anda menginginkan hasil yang berbeda, buatlah pilihan yang berbeda. Hasil Anda, kehidupan Anda hari ini adalah hasil pilihan dan keputusan Anda 5-10 tahun lalu. Bagaimana kehidupan Anda sekeluarga 5-10 tahun mendatang, itu bergantung pilihan dan keputusan yang Anda buat hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kursus Internet of Things dan seminar IHAB Global Indonesia. Silakan hubungi konsultan yang memberi Anda informasi IHAB Global Indonesia. Acara ini diadakan oleh Cerdas Digital Foundation.